Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahu wa mawalah. La haula wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, keluarganya makin bahagia, anak-anaknya makin soleh dan solehah, semuanya rajin sholat, makin baik dengan tetangga, suaminya makin tanggung jawab, suaminya makin kaya. Kalau kaya biasanya laki-laki itu pikirannya mau kawin lagi. Enggak ya? Itulah dia, asal amin aja. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa hari ini kita ada beberapa momentum yang penting, yakni kaum muslimin memperingati Isra Mi'raj walau sudah masuk bulan Sya'ban. Itu peringatan Isra Mi'raj masih kita adakan di beberapa tempat. Dan hal yang penting lagi, dalam hitungan hari ini kaum muslimin di Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia akan menghadapi pemilu, ya Bu ya. Tanggal berapa Bu? Ompek boleh 14. Laju oleh pilihannya. Ini udah masa tenang sekarang kan? Udah masa tenang, di masjid pula tak boleh kita macam-macam cakap ya. Dan Bapak Ibu sekalian, memang kadang-kadang sekarang ini kita ini umat Islam kalau cerita persoalan siasah, persoalan kepemimpinan, seakan-akan ndak usah di masjid lah, jangan di masjid. Masjid itu cerita zikir, cerita puasa, cerita baca Quran tak apa-apa. Kalau masalah kepemimpinan itu ndak ada hubungan dengan agama doh. Ya kan? Nah, karena dianggap tidak ada hubungan dengan agama, itu ketika ada menyampaikan persoalan-persoalan kepemimpinan di masjid dianggap aneh. Padahal kalau kita cerita Isra Mi'raj saja, itu sangat terkait dengan kepemimpinan. Ada yang tidak langsung, ada yang langsung. Ketika kita memperingati Isra Mi'raj, biasanya hal yang paling kita ingat adalah Nabi SAW diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai kemudian ke Sidratil Muntaha menerima perintah sholat, ya kan? Nah, sekarang ini sebagian besar rakyat Indonesia yang muslim ini kira-kira sudah sholat apa belum? Yang banyak yang sholat apa enggak? Kira-kira di komplek kita, laki-laki itu mestinya kan ke masjid. Banyak mana yang ke masjid apa enggak? Kok enggak jadinya? Kira-kira yang enggak ke masjid itu merasa berdosa apa tidak? Di Indonesia sholat ini hukumnya apa? Menurut kita. Kalau menurut negara, tidak wajib. Artinya kalau mau sholat silahkan. Tidak sholat tidak apa-apa. Asalkan nanti ketika pemilu milih saya. Begitu ya. Murtad nggak murtad silahkan. Yang penting kalau pas saya nyalonkan pilih saya. Itu yang penting. Padahal kalau kita baca kitab-kitab fikih para fuqaha, Imam Malik, Imam Syafi'i, hukuman bagi orang yang tidak sholat itu masuk kategori hudud, had. Yang agak ringan itu mazhab Imam Abu Hanifah, takzir. Ditakzir saja, takzir itu artinya terserah penguasa, terserah pemerintah, mau dihukum apa. Ya, boleh dipenjara, boleh diasingkan.
boleh didatangi, diingatkan. Ibu tahu ceritanya nggak ketika ada pada zaman Nabi orang-orang yang tidak sholat berjamaah itu diapakan? Diapakan rumahnya? Ah, kok gini ndak? Katanya kita mengikuti Nabi. Nah, macam mana tuh? Artinya begini, Bu. Dalam persoalan sholat yang privat saja, yang spiritual saja, itu terkait dengan kepemimpinan. Kalau sedang umat Islam tertindas di Uighur, orang sholat sembunyi-sembunyi aja bermasalah itu. Di Uighur Cina itu, ketahuan sholat, ketahuan puasa, ketahuan ada sejadah, dihukum. Di Andalusia dulu ketika tahun 1492 umat Islam dikalahkan oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, umat Islam itu sampai sholat itu tuh di bawah tanah sembunyi-sembunyi. Ya, ketahuan dihukum mati. Nah, itu artinya kita mau sholat saja terkait dengan kekuasaan. Betul enggak? Bu, kalau seandainya pemimpin di suatu negeri itu anti Islam seperti di Cina sekarang atau di Spanyol zaman dulu, kita sholat aja susah. Nah, dalam persoalan sholat saja, sekarang ini yang menjadi benteng kita bisa sholat dengan sungguh-sungguh itu ibu dan bapak, orang tua. Kalau bupati, gubernur, presiden itu hampir tidak peduli. Sholat gak sholat terserah. Sekali lagi yang penting ketika pemilu nyoblos saya. Kadang-kadang ada juga alhamdulillah Pak Bupati, Pak Gubernur itu peduli. Tapi biasanya hanya sekedar himbauan. Kalau maksa kena HAM di Indonesia ini. Dihimbau seluruh pegawai untuk sholat berjamaah tepat waktu. Itu kan alhamdulillah. Kalau tidak sholat pegawai itu apa sanksinya? Tidak ada. Muslim yang gak sholat tidak ada sanksinya apa-apa. Kalau menurut syariat Islam ada sanksinya. Yang memberi sanksi siapa? Pemerintah, penguasa Islam. Sekarang ini paling-paling persoalan sholat. Nak, sholatlah, jangan sampai engkau tak sholat. Pergilah kau nak merantau. Tapi jangan lupa sholat. Itu ibu bapak yang normal. Ya, yang masih ada agamanya di benaknya, dia senantiasa berpesan. Ketika anaknya jauh di rantau, nelpon, udah sholat kau nak. Nah, itu pertanyaan pertama. Ya, baru kemudian dah makan nak. Itu jangan lupa. Karena yang pertama kali nanti dihisab nak di hadapan Allah sholatmu nak. Bukan perutmu kenyang apa enggak. Tapi sholat. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dan kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj, Nabi itu menyaksikan orang-orang yang memegang batu. Keras enggak batu itu? Enggak ada batu tak keras doh. Roti yang roti aja ada yang keras, ada yang empuk. Batu keras dipegang, dipukul-pukulkan ke kepala. Ya, kemudian hancur kepalanya, pulih lagi. Ya, dipegang lagi batu keras, hancur lagi kepalanya. Ya, ketahuilah nak, ini paling dari bapak ke ibu yang menasihati anak-anak kita. Mereka itu adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril, man haulai ya Jibril, mereka itu adalah orang-orang yang dulu di dunia tidak sholat, KTP-nya Islam, ibunya rajin majelis taklim, bapaknya rajin ke masjid, anaknya udah balik SMP dan SMA, bangun jam 9 dibiarkan. Sekarang ini alhamdulillah di masjid-masjid itu yang rajin majelis taklim itu kakek-kakek, nenek-nenek. Kadang-kadang ada anak-anak MDA, TPQ, betul? Yang usia SMP, SMA, mahasiswa mana? Alhamdulillah sedang merantau. Sedang merantau belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran. Sehingga Tanah Merah kosong, tidak ada anak remaja. Ada anak remaja di Tanah Merah ini? Mana gini? Lalu anak siapa tuh? Kira-kira kalau anak kita nggak sholat subuh, ya nggak sholat subuh, telolok gini, bapak emaknya dosa ndak? Dosa, bapak emaknya dosa. Jadi macam mana lagi? Bu tahu nggak?
Ada seorang ibu namanya Humahatun. Ketika lahir anaknya, masih bayi digendong itu, ya, sudah dibacakan Quran, dibacakan hadis. Ya, hadisnya pun hadis tentang kepemimpinan, hadis macam-macam. Ketika umur 2 tahun, tiap subuh bapaknya menggendong. Bapaknya ini Sultan Murad II. Digendong anaknya ini. Kemana? Ke masjid tiap subuh. Setelah selesai jamaah sholat subuh, naik ke Menara. Menara Muradiyah di Edirne. Edirne itu ibu kota Turki zaman dulu. Sebelum pindah ke Istanbul. Edirne ini dulu wilayah Hongaria. Ditaklukkan kemudian 90 tahun menjadi ibu kota kaum muslimin di Turki Utsmani. Naik ke menara. Kemudian anaknya masih 2 tahun diingatkan oleh bapaknya. Setelah sholat jamaah ini. Nah, wahai Mehmet, tengok itu namanya benteng Konstantinopel. Itu namanya benteng Konstantinopel. Kata Nabi kita, la taftahunnal Konstantiniyata fala ni'mal amiruha fala ni'mal jais zalikal jais. Kata Nabi kita, sehebat-hebat, sebaik-baik amir, pemimpin, sultan adalah mereka yang menaklukkan benteng itu. Nak. Benteng Konstantinopel waktu itu adalah benteng paling kokoh di dunia. Ratusan tahun tidak bisa ditaklukkan oleh negara manapun. Ibu kota Bizantium, Romawi Timur. Sebaik-baik pasukan nak yang bisa ikut dalam pembebasan Konstantinopel itu. Umur 2 tahun. Setelah diajak sholat subuh sama ayahnya. Ayahnya sultan aja itu gendong anaknya. Kadang-kadang kita ini jabatannya baru. Tapi kalau Pak RT ada, ninggung Pak RT gak enak pula. Enak. Ya, karena sibuk kita nggak bawa anak kita ke masjid. Padahal nanti ya yang akan ditanya oleh Allah sholat kita termasuk sholat anak-anak kita. Kemudian para pemimpin juga akan ditanya tentang sholat rakyatnya. Nah, itu berkaitan dengan sholat yang sekarang hanya dianggap sebagai ibadah yang sangat privat. Mau sholat terserah, tidak apa-apa karena itu urusan individu dengan Tuhannya, urusan ritual dengan Tuhannya. Jangan campuri orang mau sholat atau tak sholat. Itu ajaran orang sekuler, liberal seperti itu. Agama kita nggak kayak gitu. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah, itu juga ada peristiwa yang jarang disampaikan, yaitu peristiwa sholat berjamaah 2 rakaat di Baitul Maqdis. Nabi menjadi imam, makmumnya para nabi dan rasul terdahulu, ya, dari termasuk nabi-nabi yang termasuk ulul azmi, ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, termasuk yang pernah berkuasa jadi raja, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ya, itu jadi makmumnya. Nah, di dalam kitab Qiraah Siyasiyah li Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Syekh Muhammad Rawaskol Ahdi dijelaskan ini peristiwa kepemimpinan. Maksudnya apa? Kan sholat jamaah. Itu ada pergantian kepemimpinan global. Maksudnya apa? Dulu sebelum diutus Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Di setiap kaum, setiap wilayah diutus para nabi. Ya, semenjak diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, pemimpin akhir zaman untuk kafatan linnas, untuk seluruh manusia adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semenjak itu ada pergantian serah terima jabatan dari nabi-nabi terdahulu kepada Nabi Muhammad. Artinya umat Nabi Muhammad ini diberi amanah untuk memimpin dunia ini. Bapak Ibu sekalian. Kenapa seperti itu? Alasannya apa? Karena yang namanya imam sholat itu afdolnya adalah sahibul bait, tuan rumah yang punya kampung situ. Ya, yang afdol di suatu masjid itu adalah sahibul bait.
yang punya rumah di situ. Nah, kemudian terbukti 1,5 tahun kemudian Nabi Muhammad hijrah. Kemudian membangun daulah, membangun peradaban. Tak lama kemudian membebaskan Baitul Maqdis, Palestina, membebaskan Persia, membebaskan Romawi, hingga 1342 tahun lamanya Islam itu memimpin dunia. Sampai pula lah Islam ke sini. Kalau dulu umat Islam tidak memimpin dunia, tidak mungkin Islam sampai ke Nusantara ini. Kalau tidak ada di backup oleh penguasa yang kuat, ketika itu pada masa Bani Umayyah, pada masa Bani Abbasiyah, Bani Seljuk, kemudian Bani Utsmaniyah, maka tidak akan mungkin Islam sampai sini. Jauh, Pak. Dari Madinah, Mekah, dari Damaskus, dari Baghdad, menyeberangi samudra, sampai di sini sudah ada kekuatan. Sudah ada Singosari, sudah ada Pajajaran, sudah ada Sriwijaya, sudah ada kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Kok bisa sampai Islam ini sekarang jadi mayoritas di Nusantara ini? Karena ratusan tahun ya lamanya Islam itu memimpin, dan dakwahnya, walau alhamdulillah dakwah di Nusantara ini damai, tapi di backup oleh negara yang kuat ketika itu, yaitu Bani Abbasiyah. Abbasiyah itu 508 tahun, Pak. Jadi negaranya umurnya 508 tahun. Salah satu sultan yang terkenal Harun al-Rasyid. Nah, banyaklah kesultanan-kesultanan di Nusantara ini muncul pada masa Abbasiyah. Termasuk para wali diutus ke Nusantara ini dari Palestina, dan dari Yaman, Hadramaut, ada yang dari Mekah, ada yang dari Mesir, itu di backup oleh Kesultanan Utsmaniyah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, oleh karena itu perbincangan seputar urgensi kepemimpinan di dalam Islam ini perkara yang biasa sebetulnya. Karena kepemimpinan itu bagian dari Islam. Untuk apa sekarang adanya kepemimpinan di dalam Islam itu, untuk apa? Yang pertama, untuk mengamalkan ajaran Islam. Untuk menegakkan hukum fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq, surat Al-Maidah ayat 48. Fahkum, maka laksanakan, tegakkan hukum Allah itu, jangan engkau hiraukan hukum yang dibuat mereka, maksudnya bangsa manusia, ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, yang dilakukan Nabi mendamaikan orang Aus dan Khazraj, penduduk asli Madinah yang tadinya suka bercokak, berantem, berperang, bunuh-bunuhan karena diadu domba oleh orang Yahudi. Mereka masuk Islam bersatu. Jadilah mereka kaum Ansor. Kaum Ansor dipersaudarakan oleh Nabi dengan pendatang namanya Muhajirin. Kemudian Nabi menginisiasi piagam Madinah, ya, piagam kerjasama damai antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang Yahudi. Walau banyak kemudian dikhianati oleh orang Yahudi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan hudud dan jinayah. Kalau ada orang mencuri, ya, melewati 1/4 dinar dan tidak pada masa paceklik, hukumannya apa, Bu? Hukuman bagi pencuri apa? Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ayat tentang hukum bagi syariqah, ya, pencuri sampai sekarang belum diamandemen, masih berlaku. Al-Quran tidak ada yang berani ganti, tapi kita sekarang hanya bisa membaca, tidak bisa diamalkan. Zaman Nabi diamalkan. Kalau ada orang berzina, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah. Anak gadis, ya, pacaran dengan anak bujang, larilah ke semak-semak, ya. Kemudian berzina, ketangkep sama Pak RT. Ya. Apa yang dilakukan Pak RT zaman sekarang? Ditangkap sama Pak RT, ya, kemudian diarak paling. Kalau menurut Al-Quran, fajlidu,
Jilidlah cambuk berapa kali? 100 kali. Mi'ata jaldah. Yang berhak mencambuk siapa? Pak RT boleh nggak mencambuk? Tak boleh. Ketua masjid mencambuk boleh nggak? Tak boleh. Yang boleh mencambuk siapa? Pemerintah, hakim, penguasa, supaya tidak main hakim sendiri, ya, supaya tidak terjadi kekacauan. Nah, itu diterapkan hudud, diterapkan jinayah. Ibu, alhamdulillah sebentar lagi, mudah-mudahan kita semua umur kita sampai, kita akan sebulan lagi masuk Ramadan. Biasanya kita mendengar, menyimak ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan atas kalian wahai orang-orang beriman untuk puasa. Alhamdulillah kita puasa. Ada ayat yang lain yang mirip, tak jauh dari situ letaknya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Diwajibkan atas kalian menegakkan hukum kisos dalam perkara pembunuhan. Ada seorang laki-laki pacaran dengan janda, ya. Kemudian janda ini punya anak, anaknya ditenggelamkan ke kolam mati. Ya, laki-laki dihukum apa kira-kira di Indonesia sekarang? Penjara. Kalau menurut Islam dihukum apa? Kisos, hukuman mati. Ya, supaya apa? Supaya kapok. Supaya nggak gampang orang main bunuh anak kecil tenggelamkan ke kolam renang. Ya, kadang-kadang anak membunuh ibunya hanya gara-gara persoalan rebutan penumpang. Ya, sopir oplet saling tusuk, saling tujah. Nah, sehingga harga nyawa itu dianggap sangat remeh, maka supaya orang itu jera, maka hukumannya harus tegas. Itu namanya jinayah, ditegakkan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW pada bulan yang lalu kita bahas tentang masalah perang Mu'tah, ya, ghazwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin ghazwah. Ghazwah itu ekspedisi militer yang langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kali? Nabi memimpin berapa kali? Masih ingat pertemuan yang lalu? Lupa. Menurut Ibnu Hisam 27 kali. Nabi itu menjadi pemimpin pemerintahan berapa tahun? 10 tahun. 27 bagi 10 berapa? 2,7. Hampir 3 kali setahun Nabi itu memimpin perang. Padahal umurnya udah tidak muda lagi, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ngapain memimpin perang? Untuk mempertahankan negara dari serangan. Misalnya perang Badar dan perang Uhud, itu kan diserbu. Tentu harus dipertahankan, nggak mungkin hanya dengan doa, zikir, ya kan? Betul nggak? Nah, atau untuk menebarkan dakwah. Kenapa dakwah harus dengan perang? Begini. Ada beberapa penguasa zalim yang menghalangi dakwah sampai di situ sehingga utusan Nabi dibunuh, seperti kasus perang Mu'tah, seperti kasus pembebasan Persia, sahabat Nabi dibunuh menjelang perang Qadisiyah itu. Nah, untuk menghilangkan hambatan halangan dakwah itu sehingga indahnya Islam, cahaya Islam itu bisa sampai ke segenap manusia, terpaksa dilakukan peperangan, ya. Nah, sampai sekarang yang namanya perang itu akan selalu ada, ya. Sampai sekarang ini perang masih ada, betul nggak? Ada, dan perang yang tidak beradab. Kalau Islam perangnya sangat beradab, sebagaimana kajian kita bulan yang lalu. Nah, maka Nabi ini telah mempraktekkan kepemimpinan Islam, ya. Apalagi dalil urgensi kepemimpinan. Bu, Ibu sering mendengar ayat ini. Ya, ayat 59 surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Betul enggak? Wa ulil amri minkum. Taatlah kalian sama ulil amri. Ngapa? Itulah dalilnya, doh. Hai orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan ulil amri kalian. Ulil amri itu siapa, Bu? Siapa ulil amri itu? Kata Imam Al-Qurtubi, ulil amri itu adalah ahlul Quran wa ahlul ilmi. Ulama.
Kata Imam Ibnu Taimiyah, yang namanya ulil amri itu adalah orang-orang yang punya kewenangan untuk memiliki kewenangan untuk memerintah, punya kekuasaan. Maka yang namanya ulil amri itu adalah ulama dan umara. Ulama dan umara. Yang lebih indah lagi kalau umaroknya ulama. Jadi pemimpinnya itu ulama. Faham halal dan haram. Takut kepada Allah. Karena kalau takut kepada Allah, tak akan zalim kepada rakyatnya. Ada nggak umat Islam pernah punya pemimpin seperti itu? Ada. Khulafaur Rasyidin. Ada. Ibu, pada masa Bani Umayyah ada pemimpin kaum muslimin, sultan, ya, khalifah, amirul mukminin sekaligus ulama. Bahkan beliau ini dikenal sebagai mujaddid abad awal kaum muslimin. Siapa namanya? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu beliau tidak hanya khalifah, tidak hanya kepala negara, kepala pemerintahan, beliau juga ulama. Siapa kemudian mujaddid abad kedua? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mujaddid ulama, mujaddid abad kedua yang tapi beliau bukan penguasa. Nah, ulama abad ketiga siapa? Sebagian sejarawan yang menyebut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian siapa yang periode keempat? Imam Al-Baqillani. Abad kelima Imam Al-Ghazali misalnya. Nah ini mujaddid. Nah maksudnya Imam Al-Qurtubi menjelaskan begini. Kalau kita disuruh taat kepada ibu dan bapak, berarti ibu bapaknya harus ada, betul enggak? Taatlah kalian sama ibu bapak kalian. Ya, tentu harus ada ibu bapaknya. Kalau kita disuruh taatlah kalian kepada pemimpin kalian, ulil amri kalian, tentu ulil amrinya harus ada. Kalau tidak ada, sama siapa kita taat? Betul enggak? Dari ayat ini, maka mengadakan pemimpin hukumnya wajib. Harus ada pemimpin itu. Kenapa begitu? Pemimpin ini juga berfungsi sebagai pelindung. Innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqo bihi. Sesungguhnya pemimpin itu sebagai junnah. Apa junnah itu? Perisai, pelindung. Di mana kalian yuqatalu min waraihi, perang di belakangnya. Artinya dipimpin menjadi ada pemimpin, ada pelindung. Wa yuttaqo bihi, dan kalian dilindungi. Maka pemimpin itu fungsinya pengayom, pelindung, pembela. Nah ini kalau Bapak Ibu sekalian punya anak kemenakan mau jadi pemimpin dari level kecil kepala rumah tangga sampai raja, presiden atau khalifah, ingat nak, pemimpin itu pengayom, pelindung. Tentu melindungi dengan kasih sayang, welas asih. Pemimpin itu bukan menjual kepala rakyatnya. Pemimpin itu bukan menggadaikan harta rakyatnya. Tapi pemimpin itu melindungi rakyatnya. Hakikatnya pemimpin itu harus menyayangi rakyatnya. Bukan memata-matai rakyatnya, apalagi memusuhi rakyatnya. Nengok rakyatnya itu kayak musuh aja. Itu ada itu, tapi bukan, alhamdulillah bukan di Indonesia. Adanya di Wakanda. Ulama dulu ditangkapi misalnya. Ormas Islam dibubarkan. Kemudian para umat Islam didiskriminasi, dituduh ini dan itu, ya. Nah, mestinya tidak seperti itu karena rakyatnya itu adalah di bawah asuhannya sebagaimana ayah kepada anaknya. Pemimpin itu laksana penggembala, dan setiap penggembala pasti, Ibu pernah nengok orang menggembala kambing, menggembala sapi. Penggembala yang normal akan mencarikan makanan terbaik untuk gembalaannya, betul enggak? Ibu pernah nengok orang gembala sapi atau gembala kambing? Pasti dia akan mencari rumput terbaik untuk sapinya supaya sapinya sehat, supaya dombanya sehat, supaya gemuk, betul enggak? Maka kalau ada mengaku sebagai penggembala, pemimpin, malah justru jatah makan sapinya dimakan. Ada nggak?
Ada dulu itu kan ada penggembala gajah itu. Ada di kehutanan itu ada penggembala gajah. Itu gajah itu tahu Pak kalau penggembalanya itu degil tahu. Dia kan ada anggarannya tiap hari itu. Dia harus belanja untuk gajah ini dicarikan makanan. Jadi korupsi. Gajah tahu dipijak mati sama gajah. Bener itu. Jadi makanya cuma kambing itu kan nggak sehebat gajah. Jadi kalau jatah makan kambing dikorupsi oleh penggembalanya, marah kambing disembelih. Kalau gajah nggak mau, pijak mati. Nah, maka kalau sekarang sikit-sikit nanti kan makan siang gratis. Nah, itu mikirnya kan nanti, nah itu kan jatahnya itu daging dikasih ikan, lauknya tempe, dikasih iwak peyek. Nah mikirnya ada korupsi lagi. Na'udzubillah min dalik. Itu nah jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah imam itu adalah pemimpin, penggembala, pelindung, pengayom. Ya. Bapak Ibu sekalian, tadi kebetulan cerita gajah. Jangankan manusia, ibu tengok semut, nanti pulang tengok semut tuh beriring. Semut itu ada ketuanya itu. Ada pemimpin semut, ada rajanya. Nah, kalau lebih hebat gampang lagi ditengok koloni lebah. Dimanapun ada lebah, mesti ada ratunya. Kalau nggak ada ratunya, centang berenang nggak akan ada madunya itu. Pasti itu satu koloni, satu ratu. Kalau mau memindahkan koloni lebah, artinya memindahkan ratunya. Jadi sekarang ini ramai orang beli dari Kediri, dari Jawa Timur, itu melifera, madu piaraan. Dipiara di akasia, itu banyak alhamdulillah. Maka sekarang madu hutan, sekarang harganya murah di Riau ini karena banyak dipiara. Madu melifera. Namanya cantik, dua gadis, Meli dan Vera. Itu diambil dari Kediri. Yang diambil apa? Ratunya, ya. Ke sini. Mahal dipiara. Ya. Lebah saja ada pemimpin. Kemudian samut ada pemimpin, sampai gajah pun ada pemimpin. Bapak Ibu jarang akan jumpa gajah itu sendiri. Pasti dia berkelompok dan ada pemimpinnya. Ibu tengok sekali-sekali ya di YouTube. Kalau saya kebetulan dari tahun 95 itu sering jumpa koloni gajah langsung di hutan. Ya, dulu di Mahato Rokan Hulu itu masih banyak gajah. Sekarang tak ada lagi. Saya jumpa langsung di sungai itu mereka mandi gajah alami. Kalau sekarang Bapak mau jumpa gajah yang alam itu di Tesoniloin. Mereka berkelompok. Nah, itu kadang-kadang manusia kan membuat parit untuk menjaga kebun sawitnya tidak dirusak gajah. Kalau ada anak gajah terperosok ke sawit, itu pemimpin gajah nggak akan diam. Mesti cari cara. Kalau nggak sanggup ditungguin. Ditungguin sampai ada orang menolong anak gajah itu. Nah itulah gajah saja mengelola anak-anaknya, anak buahnya dengan kasih sayang. Makanya kalau ada pemimpin itu mengkhianati rakyatnya, mestinya rakyatnya dapat pembagian sembako jatahnya misalnya harganya 100.000, tahu-tahu dipotong jatuhnya ke rakyat cuma 80.000. Itu lebih parah dari binatang. Binatang tidak ada yang korupsi itu loh, ya. Untuk rakyatnya dia penuh kasih sayang. Nah kecuali monyet. Nah monyet, itu serakah memang. Maka memang kalau kita baca nama-nama binatang, ya kalau ibu bapak nanti guru MDA kasih tahu nama-nama binatang dan sifatnya. Di Al-Quran pun nama-nama binatang itu disertai dengan karakternya. Salah satu karakter buruk yang dimunculkan oleh dalam Al-Quran adalah monyet. Makanya orang Yahudi pun dapat gelar mereka ini kirdon, ya, karena karakternya buruk. Kalau sekali-sekali ibu bapak bawa anak-anak ke kebun binatang, tengok itu. Nah itu nengok itu gajah, ini sifatnya. Itu jerapah, ini sifatnya. Tengok monyet nak, tengok sifatnya. Kasih kemudian kacang atau pisang, ya. Mereka rombongan, pasti rebutan, mesti serakah. Tangan kanan ambil, tangan kiri lagi. Habis itu serak-serak. Ini sekarang banyak orang nanam matoa kan.
Monyet pun banyak. Itu belum sampai masa udah habis sama monyet. Di banyak tempat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Itulah urgensi kepemimpinan. Jangankan manusia, binatang aja ada pemimpin. Masa umat Islam nggak boleh cerita pemimpin? Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang penting pemimpin itu, kita juga harus tahu bahwa yang namanya pemimpin itu punya tanggung jawab. Kita ini, Bapak Ibu sekalian, ini kan walaupun masa tenang kan banyak juga yang masih japri-japri kan. Betul enggak? Ustaz jangan lupa hari Rabu bantu saya ya. Iya enggak? Pak RT dapat japri banyak kan? Mana Pak RT? Enggak, tolong ya, dipilih saya. Ini kalau ada sempat diskusi dari hati ke hati ngomong, Bapak mau jadi duduk di kekuasaan itu, yang tergambar di benaknya apa? Rata-rata orang yang mau jadi penguasa itu di benaknya yang tergambar apa? Dapat ajudan, dapat mobil mewah, dapat rumah dinas megah, gajinya tinggi, tunjangannya lebih tinggi lagi. Ada peluang bisa memberi izin. Kalau bisa memberi izin berarti piti masuk, dapat uang sogoan, kaya. Betul nggak gitu? Rata-rata begitu enggak? Oh, ada nggak? Ini untuk koreksi kita. Kalau kita, anak kita, atau suami ibu, nanti mau jadi pemimpin, itu bagus. Karena emang itu urgen. Tapi, ketika mau mencalonkan diri, itu harus ingat. Yang diingat jangan tunjangannya. Jangan mobil mewahnya. Kenapa? Karena setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggung jawaban. Ya, ala fakullukum ra'in. Setiap kalian ketahuilah bahwa kalian adalah pemimpin, dari pemimpin rumah tangga sampai pemimpin negara. Ya, fakullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban. Nah, jadi yang tergambar itu mestinya nanti, ya Allah, di akhirat aku akan tanggung jawab mempertanggungjawabkan seluruh tugas-tugas saya. Ibnu Mas'ud ya, itu pernah ya diingatkan oleh Nabi. Ketahuilah bahwa bukan Ibnu, Abu Mas'ud, engkau kalau mau bertugas mengumpulkan zakat, mengumpulkan sedekah wajib namanya zakat, sementara engkau tidak amanah, ya, maka di akhirat engkau akan menghadap Allah dengan siksaan. Ya, misalnya mengkorupsi zakat ternak, onta, sapi, kambing misalnya. Maka nanti di akhirat itu kita dipijak-pijak onta sama kambing sama sapi tadi. Maka kata Abu Mas'ud, ya Rasulullah kalau gitu tidak jadi aja lah ya. Ya. Nah, jadi ada sahabat yang seperti itu, mikirnya adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya mikirnya ada piti banyak. Ngapa sampai sekarang? Coba sekarang yang cukup mengerikan itu, cukup mengerikan di kampung-kampung, di desa-desa. Kalau di Tanah Merah insya Allah aman lah ya. Itu banyak orang menyerak-nyerakkan uang. Pilih calon kita. Satu orang dapat uang 100, ada yang 200, ada macam itu. Nggak ada sini kan? Ada. Kenapa kok mau sampai bayar itu? Kok iso? Ya, itu nggak masuk akal. Menurut saya nggak masuk akal. Pilih saya supaya saya duduk. Tapi gimana caranya? Ya saya kasih uang kalian. Habis banyak kan? Habis banyak nggak kira-kira? Mikirnya apa? Kalau saya duduk kan balik uang itu. Iya enggak? Itu kira-kira halal apa haram? Haram kan? Nyogok enggak itu? Nyogok. Ar-rasi wal murtasi finnar. Yang nyogok dan yang disogok sama-sama masuk. Ini masalahnya nggak percaya neraka. Orang nggak percaya neraka lagi. Neraka itu nantilah. Oke lah kalian nggak percaya neraka. Tapi tengok. Gini. Dari uang sogokan tim capres atau caleg itu. Ya. Dimakan. Ibu makan. Bapak makan. Jadilah daging suap. Daging haram. Jadilah
dimakan pula anak-anak yang baru menikah. Jadilah, mohon maaf ya, nutfah atau sperma sogokan tadi membuahi sel telur dari hasil suap haram. Jadilah lahir bayi hasil uang apa? Uang sogokan tadi itu. Maka, mohon maaf ya, diajak sholat ke masjid payah. Begitu lahir kok degil. Baca Quran payah. Diajak sholat malah main song. Diajak minum air, minum tua. Engkau ini Islam, bapakmu rajin ke masjid. Rupanya asal usulnya dari uang pilpres. Mohon maaf ya, mudah-mudahan tersinggung. Ini kan juga ditonton orang banyak nanti kan. Iya kan? Nah itu udah tahu haram, enggak apa-apa. Kalau gitu caranya jangan dimakan. Belikan motor, nggak cukup lah 200.000 mana bisa beli motor. Akhirnya beli soto, lontong sayur. Kalau sarapan pagi kita nanti insya Allah halal. Halal Bu ya. Jadi jadi Bapak Ibu kita harus mikir seperti itu. Kenapa anak-anak kita sekarang degil? Kenapa anak-anak kita diajak ke masjid payah? Jangan-jangan asal usulnya dari tim sukses. Ya, asal usulnya. Ya. Nah, waduh, udah kadung. Kenapa nggak bulan yang lalu kajian seperti ini? Orang yang dikasih baru tadi malam. Udah kadung jadi soto Medan. Ajar tuh. Banyak-banyak taubat kita. Jadi kita ini, ala Ustaz, akhir zaman jangankan nyari yang halal, nyari yang haram aja payah. Karena nggak percaya sama Allah, nggak percaya rezeki kita dijamin oleh Allah. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari tentang jabatan, tentang kekuasaan. Wahai Abu Dzar, innaha amanah wa innaha yaumal qiyamati hizyun wa nadamah ilaman akhadhaha bihaqqiha wa adalladzi alaihi fiha. Wahai Abu Dzar, ketahuilah yang namanya kekuasaan itu, kepemimpinan itu amanah. Ini semua kalau orang pidatonya itu ngaku amanah kan. Ya, ini amanah itu betulan nggak main-main. Dan nanti amanah itu, ya kepemimpinan kekuasaan yang merupakan amanah itu, yaumal qiyamati hizyun. Hizyun itu apa? Menjadi kehinaan. Hari ini kan orang kalau mau jabatan itu kan mulia. Oleh namanya pejabat itu mulia karena dapat mobil mewah. Padahal mobil rakyat. Ya. Kemudian jabat rumah dinas merasa mulia. Padahal dari uang rakyat, pajak-pajak bapak yang kecil-kecil itu dikumpulkan untuk mereka. Ya. Termasuk mulia bisa bagi-bagi sembako, bisa bagi-bagi bansos. Padahal itu bansos itu dari uang siapa? Uang rakyat, bukan uang presiden, bukan. Ya. Maka sekarang saya bilang alhamdulillah Pak RT itu aman nanti di akhirat. Kenapa? Pak RT tanggung jawabnya sudah diambil alih presiden. Ya kan yang bagi-bagi bansos mestinya kan Pak RT. Sekarang alhamdulillah Pak Presiden kita baik, yang bagi langsung presiden. Jadi Pak RT nanti ditanya oleh Allah, rakyatmu berapa Pak RT? 125 orang ya Allah. Gimana? Udah engkau bagi bansos kemarin? Udah aman dah, diambil oleh presiden yang bagi. Loh, kata orang presiden, itu kan Sayyidina Umar juga membagi sembako malam, tapi tidak menjelang pemilu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nanti diedit tidak apa-apa. Sekarang ini kampus-kampus saja ngeritik. Itu kan rakyat umum udah tahu itu, masa itu. Kenapa nggak menjelang? Kenapa nggak kepada orang yang tepat? Kenapa harus di depan istana ya kan? Kalau yang lewat depan istana kita aja nggak pernah. Kan orang-orang kaya itu pakai mobil dikasih sembako, masa iya kan nggak tepat sasaran. Nah ini untuk mengingatkan, kewajiban kita mengingatkan supaya pemimpin kita dan kita semua selamat dunia akhirat. Nah, jadi hizyun, kekuasaan di akhirat jadi kehinaan. Wanadamah, apa nadamah? Nadamah itu penyesalan. Dulu kebun dijual untuk apa? Supaya duduk jadi anggota dewan. Kenapa harus gitu? Kan bayar rakyat itu. Ya tuh 100.000 total kalau perlu 10.000 sekian puluh ribu kan perlu sekian ratus juta kebun dijual.
Duduk nggak? Nggak duduk. Maka alhamdulillah rumah sakit jiwa udah menyiapkan tempat ya di seluruh Indonesia. Ya. Nah, jadi hati-hati sebentar lagi banyak orang sakit jiwa ya. Udah jual tergadai itu rumah, tergadai itu kebun sawit. Tahu-tahu nggak duduk. Nggak duduk tapi alhamdulillah terduduk ya. Nah, tapi kalau ada orang yang mau berjuang seperti itu alhamdulillah, masih ada yang berani seperti itu alhamdulillah ya. Tapi kita kalau ada anak kemenakan kita suruh mikir-mikir lah. Dunia mungkin dia bisa duduk, nanti di akhirat pasti terduduk. Ya, kenapa? Jadi an-nadamah penyesalan. Kalau macam itu nggak ada orang kita yang mau jadi pemimpin. Nah, kecuali ada kecualinya. Ilaman ahodaha bihaqqiha. Kecuali orang yang mendapatkan dengan cara yang benar. Bukan memfitnah, bukan dari uang korupsi, dari izin sogokan izin tambang yang sekian triliun dipakai untuk menyogok calon pemilih, enggak, dengan money politik, enggak. Ya, dia memang berhak mendapatkan itu. Ya. Wa adalladzi alaihi fiha, dan ketika dia duduk dia adil. Adil kepada siapapun adil. Baik kepada rakyat yang dulu memilihnya maupun rakyat yang tidak memilihnya. Harus adil. Nah, sekarang kan enggak. Ngapa di kampung ini jalan buruk? Di sini dulu kalah itu pemimpin. Pak Bupati dulu, Pak Gubernur kalah. Biasanya seperti itu di negara Wakanda. Baik, waktu tinggal sedikit. Nah, ini hal yang penting. Adanya pemimpin urgen, wajib. Tapi ingat ada tanggung jawabnya, bukan hanya fasilitasnya. Nah, yang ketiga ini, oleh karena itu, pemimpin itu harus ada syaratnya. Tidak semua kita bisa menjadi pemimpin, walau semua kita bisa jadi rakyat. Betul enggak? Semua kita enggak perlu daftar. Begitu lahir langsung jadi rakyat. Tapi untuk jadi pemimpin ada syarat dan kriterianya. Karena pemimpin itu perlu kompetensi. Pemimpin itu ada tanggung jawab mengelola rakyat. Tidak hanya perlu kecerdasan spiritual, tapi juga kecerdasan manajerial dan emosional, kecerdasan sosial. Ya, sehingga ketika memimpin dengan adil, tidak suka marah-marah, tidak emosional. Bapak Ibu sekalian, makanya dalam Islam Bapak bukalah kitab-kitab tentang fikih siasah, Ahkamus Sultaniyah, Imam Mawardi, Siasah Syariah, ya, kitab Siasah Syariahnya Imam Ibnu Taimiyah, dan kitab-kitab yang lain, kitab-kitab fikih Syekh Sulaiman Rasyid, ya, yang menjadi buku panduan di seluruh madrasah aliyah dulu. Ya, karena saya waktu kecil baca bukunya abang saya waktu man. Ya, itu buku kuning Sulaiman Rasyid, bab terakhir tentang kepemimpinan. Ya. Nah, itu semua yang namanya pemimpin negara itu syaratnya dia harus muslim. Nah, ini jarang disampaikan. Harus muslim kita kalau memimpin harus muslim. Kenapa? Dalilnya banyak. Misalnya wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Ini kan di masjid. Ini untuk orang Islam. Dan orang Islam tentu harus dipimpin orang Islam. Kenapa? Tugasnya tadi menegakkan hukum Allah. Ya. Kemudian yang kedua laki-laki. Ini kalau gitu nggak sesuai HAM. Pemimpin penguasa, Bu, yang namanya. Kalau jadi direktur, jadi kepala dinas, jadi Pak RT, jadi camat boleh perempuan. Tapi kalau memimpin penguasa, jadi penguasa, apalagi Imamul A'zam, itu semua sepakat harus laki-laki. Dalilnya apa? Dalilnya adalah la yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang dipimpin perempuan. Ini hadis riwayat Bukhari dari Abu Bakrah ketika Nabi dapat kabar Persia dipimpin perempuan. Tidak akan beruntung, tidak akan pernah beruntung. Nah, kemudian balik. 3. Yang keempat berakal. Kemudian merdeka. Yang keenam mampu. Yang ketujuh adil. Adil itu artinya apa? Adil itu tidak fasik. Fasik itu apa? Makanya ini penting. Bapak kalau mau mencari saksi, menikahkan anak, saksi itu kan harus adil. Betul enggak? Kalau enggak adil enggak boleh jadi saksi. Apa tandanya adil, Ustaz? Tandanya adil tidak fasik. Fasik itu apa? Fasik itu salah satu cirinya orang yang bangga berbuat maksiat.
Jelek-jelek gini nih saya ini ya. Cewek saya berderet. Dia bangga punya selingkuhan banyak. Bangga ketika nonton film porno. Nggak malu. Apa salah saya kalau saya nonton film porno? Itu kan maksiat ya kan? Tapi bangga. Mungkin bapak-bapak ini juga pernah tertengok. Ada nggak tertengok? Tapi kan malu kita. Malu kita nyebut tuh malu. Orang yang masih malu berbuat maksiat, berarti masih ada iman. Tapi ada orang bangga berbuat maksiat, itu fasik. Tidak bisa jadi pemimpin. Jadi saksi pun tidak bisa. Hati-hati bapak kalau menantu. Nanti menantu kan perlu saksi. Cari bukan hanya orang yang tua. Bukannya dia pejabat. Tengok dia. Jangan-jangan dia bangga pula. Saya ini rumah Pak ini. Saya ini bandar judi. Jadi bandar judi kok bangga. Ya itu tidak boleh. Nah ini adalah kriteria pemimpin. Lebih hebat lagi afdolnya pemimpin itu mujtahid. Mujtahid itu ahli ilmu. Sehingga kebijakannya berdasarkan ilmu. Berdasarkan imannya, ketakutannya kepada Allah. Bukan berdasarkan bisikan. Nah bisikan, iya kalau yang pembisiknya baik. Rata-rata yang mendekati penguasa adalah orang-orang jahat. Nah oleh karena itu dalam waktu yang singkat ini Al-Fakir memberi nasihat untuk saya sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, bagaimana kita nanti umat Islam di Indonesia ini, rakyat Indonesia ini, seandainya kita diberi umur panjang, sehat walafiat, ketika masuk bilik suara itu ingat bahwa Allah Maha melihat, ya kan? Wala ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum suhuda. Allah menjadi saksi. Jadi yang mau ibu tusuk dan ibu tidak tusuk itu disaksikan oleh Allah. Semuanya akan kita pertanggung jawabkan. Jadi kita ketika kita milih itu kita sudah bisa enggak jawab pertanyaan Allah. Ngapa engkau milih? Ngapa engkau milih itu misalnya? Ya Allah, saya punya alasan begini. Mudah-mudahan aku selamat. Ya, silakan. Tapi kalau kita nggak punya alasan, hati-hati. Ya, jangankan memilih mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap kata yang keluar dari lisan itu otomatis tercatat oleh malaikat raqib dan atid. Diawasi oleh Allah dan dicatat oleh malaikat. Semuanya akan kita pertanggung jawabkan. Jadi hati-hati. Jangan sampai sembarangan. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang soleh, pemimpin yang baik, pemimpin muslim, laki-laki muslim yang adil, yang menegakkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting dari itu semua, kita harus punya agenda. Ya, tidak hanya mendudukkan orang Islam di kekuasaan, tapi mendudukkan Islamnya di kekuasaan. Supaya apa? Siapapun pemimpinnya, ya, itu sistemnya sudah enak, sudah aman. Ya, ibarat siapapun sopirnya, mobilnya bagus, minyaknya penuh, mesinnya keren, sehingga sopirnya ya nyaman. Bapak tentu tidak akan memilih sopir yang ugalan. Cari sopir yang baik sehingga ketika nyopir mobil kita yang bagus itu aman. Nah, kita ini jangan hanya nengok sopirnya tapi tengok mobilnya. Mobilnya ini udah rusak. Ya, siapapun sopirnya ya berbahaya juga. Misalnya seperti itu. Oleh karena itu, kita umat Islam dalam jangka panjang harus berjuang juga tentang bagaimana aturan Allah yang baik, yang Islam, ya, aturan Allah yang terbukti baik ini, ya, Islam ini bisa duduk di kekuasaan. Kalau itu terwujud, maka akan terwujud pula rahmatan lil alamin. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.